Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa diberi kenikmatan dan kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa Allah terima dan senantiasa kita berusaha menyempurnakan ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah lainnya yang insya Allah pahalanya dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ibadah puasa salah satu ibadah yang istimewa. Disebutkan Allah di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Ini mengartikan bahwa puasa hubungannya hanya seorang hamba kepada Allah. Maka itu ibadah puasa ibadah yang paling kecil potensi untuk sombongnya, untuk riaknya. Oleh karenanya, ibadah puasa bukan hanya ibadah yang harus kita penuhi secara sisi hukum wajibnya saja, tapi harus kita sempurnakan juga dengan nilai-nilai yang sunnah, yang Allah berikan juga pahala melalui yang sunnah-sunnah dalam melaksanakan puasa. Di antaranya, sunnah-sunnah puasa terdiri dari beberapa adab. Bagaimana adab-adab kita dalam berpuasa? Ada sesuatu yang membatalkan ibadah puasa secara fisik, dan ada juga yang membatalkan pahala ibadah puasa secara non fisik. Nah, inilah kemudian yang harus kita jaga agar ibadah puasa kita tidak menjadi sia-sia. Salah satunya adalah adab berpuasa. Disebutkan beberapa adab berpuasa oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami di dalam kitab Maqasidus Shaum, bahwa adab puasa wahiyya sittatun, setidaknya ada 6. Yang pertama, adab berpuasa adalah hifzul lisan wal jawarih anil mukhalifah. Yang pertama yaitu menjaga lisan dan anggota tubuh lainnya dari sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak dibenarkan, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, qaula zur bermakna bisa perkataan dusta, perkataan bohong, sia-sia, tidak bermanfaat, perkataan buruk. Siapa yang tidak meninggalkan itu, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh atas usahanya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya menjadi sia-sia. Atau dalam riwayat lain dikatakan warubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, hazuhu min siyamil ju' wal atas, yang didapat hanya lapar dan haus saja. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, yang kedua adab berpuasa adalah idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaim, apabila diajak, diundang untuk makan dan dia sedang berpuasa, falyaqul inni shaim, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini juga berdasarkan hadis Nabi yang dikatakan idza du'iya ahadukum ila ta'amin, apabila seseorang di antara kalian diundang untuk makan, wa huwa shaim, dan dia sedang berpuasa, falyaqul inni shaim, maka katakanlah aku sedang berpuasa.
Imam Izzuddin menjelaskan, yazkuru dzalika i'tidzaran ila da'i. Menyebut yang demikian itu, menyebut bahwa aku sedang berpuasa, itu adalah i'tidzaran, bentuk permohonan maaf kepada orang yang mengundang. Li alla yankasira qalbu, agar tidak mengecewakan hati orang yang mengundang untuk makan. Fa in khafa riya warra bi uzrin akhar. Akan tetapi kalau khawatir, takut terjebak kepada sikap riya karena menyebut aku sedang berpuasa, maka boleh dicari alasan yang lain, asalkan tidak menyakiti, mengecewakan orang yang mengundang kita. Sahabat muslim rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ada puasa, yaitu ma yaquluhu idza afṭar, adalah mengatakan sesuatu atau berdoa ketika berbuka puasa. Nah, sahabat muslim sekalian, banyak macam-macam doa berbuka puasa, dan yang populer di kita di Indonesia adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Dan ada yang ditambahkan, silakan. Memang banyak riwayat yang menyebutkan macam-macam doa berbuka puasa. Ada juga doa berbuka puasa yang berbunyi zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan ada juga di hadis lain dikatakan doa berbuka puasa, yaitu alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqtani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang menolongku, maka aku berpuasa, dan memberikan rizki kepadaku, maka aku berbuka. Mana saja doa silakan dibaca. Doa itu yang penting mengandung sesuatu yang kebaikan, sebagaimana maknanya bisa kita resapi. Seperti doa Allahumma zahabal dhama'u, ya Allah telah pergi, telah hilang dahagaku, hausku, wabtalatil uruqu, dan telah basah tenggorokanku, wasabatal ajru insyaallah, dan insyaallah pahala ganjaran sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah mayuftaru alaihi, berbuka dengan sesuatu yang manis, bisa dikatakan demikian. Kita sering mendengar istilah ini. Nabi mencontohkan seperti wahuwa rutob. Rutob itu kurma basah, au tamri, atau tamar, kurma kering, au ma, atau air putih. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salam annahu, ini juga berdasarkan hadis Nabi, dikatakan kana yafturu qabla an yusalli ala rutobat fa illam yakun fatamarat fa illam yakun hassa khuswatin min ma'in. Nabi ketika berbuka sebelum beliau sholat, maka beliau berbuka dengan beberapa rutob, kurma basah. Apabila tidak ada, maka dengan tamar, kurma kering. Apabila tidak ada juga, maka dengan beberapa teguk air putih. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kemudian ada berpuasa yang kelima adalah ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur. Menyegerakan berbuka puasa itu adalah adab dan termasuk sunnah dalam puasa. Dan ada hadis Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan ketika dia senantiasa menyegerakan berbuka puasa. Sahabat muslim rahimakumullah, adab yang keenam adalah takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Kalau berbuka takjil disegerakan, kalau sahur takhir diakhirkan. Kenapa? Agar waktu sahur dengan waktu sholat subuh tidak terlalu lama. Dan dikatakan oleh Imam Izzuddin, fatuqaidahu an katsirin minat ta'ah. Di sela-sela itu kita bisa menambah ketaatan, memperbanyak ketaatan, sholat sunnah, tadarus dan lain sebagainya. Dan diriwayatkan wa qad kana baina sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa baina salatihi qadru khamsina ayat. Nabi Muhammad SAW ketika sahur, jeda antara sahur sampai masuk waktu sholat subuh itu kira-kira seperti membaca sebanyak 50 ayat. Jadi jeda antara waktu sahur sampai dengan subuh, kalau dihitung waktu kira-kira sebanyak membaca 50 ayat. Nah, demikianlah beberapa adab dalam berpuasa atau juga termasuk nilai-nilai sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, kita bisa menjaga ibadah puasa kita dan menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah dan melaksanakan adab-adab berpuasa, sehingga puasa kita tidak hanya puasa yang sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga betul-betul puasa yang kita jalankan dengan sempurna, dengan menjaga nilai-nilai yang membatalkan, sekaligus kita jaga ibadah puasa kita dengan melaksanakan adab-adab berpuasa. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan senantiasa Allah ridhoi, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa maksimal melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.